Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novriska Krisanya yang merupakan dosen pembimbing kedua dari mahasiswa yang bernama Tasya Rizky Nur Ofifah, mahasiswa pemasaran digital FEUNJ, yang saat ini sedang melakukan sidang skripsi dengan judul Efektivitas Promosi Produk Chatime melalui Instagram menggunakan model AIDA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas chatime menggunakan model AIDA. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus kualitatif dengan penggunaan model AIDA sebagai kerangka evaluasi. Sumber data yang digunakan melibatkan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian menggunakan 10 informan kunci yang merupakan pengikut Instagram chatime dan menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya promosi chatime berhasil mencapai tahap attention dan desire dalam model AIDA. Namun, masih perlu peningkatan untuk mencapai tahap interest dan action. Demikian abstrak yang telah disusun oleh peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizky Norofifa dengan Prodi D4 Pemasaran Digital Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, dengan NIM 170251939. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Dengan judul Efektivitas Promosi Melalui Instagram Chatime dengan Model AIDA. Dengan dosen pembimbing yaitu Pak Agung Krisnamurti Rifai PSTMM dan Bu Novriska Krisyana SEMBA. Untuk tabel of contents-nya yang pertama yaitu ada pendahuluan, kedua ada kajian pustaka, dan terakhir yang ketiga ada metodologi penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan, saya akan membahas terkait latar belakang penelitian. Kenapa sih saya mengambil penelitian terkait efektivitas promosi Instagram Chatime melalui model AIDA? Karena yang pertama ini perkembangan industri makanan dan minuman. Karena fenomena ini banyaknya industri makanan minuman yang bermunculan, yang baru, bersaing, karena menurut kata data terdapat 11.223 bisnis makanan dan minuman di Indonesia. Kemudian masyarakat Indonesia menyukai minuman manis. Sejalan dengan menurut Kemenkes 2022 menyebutkan bahwa 61,27% penduduk Indonesia usia 3 tahun ke atas menyukai dan mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. Dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia sendiri sangat menyukai dengan minuman-minuman manis. Kemudian yang ketiga yaitu Indonesia menempati posisi pertama kategori minuman bubble di Asia Tenggara, di mana saat ini bubble telah menjadi minuman favorit di tengah kalangan masyarakat Indonesia. Dan tercatat bahwa negara Indonesia menjadi pasar besar di Asia Tenggara yang menempati posisi pertama minuman bubble dengan nilai sebesar 43,7% dari total pasar. Ini menjadi pasar Indonesia yang terbanyak dengan minuman bubble. Kemudian yang ketiga, Instagram sebagai media promosi. Karena banyak banget bisnis-bisnis zaman sekarang yang sudah menggunakan Instagram sebagai media promosi, di mana Instagram menjadi salah satu sarana promosi yang sangat efektif, baik untuk keperluan komersial maupun non-komersial, menurut Pramnah dan Pratiwi 2021. Kemudian untuk model AIDA sendiri, latar belakangnya yaitu peneliti mengambil karena AIDA adalah sering digunakan untuk menganalisis keefektivitasan pada sebuah promosi di sosial media. Sejalan dengan Wijaya dalam La et al. 2021, AIDA merupakan langkah-langkah yang dilakukan konsumen dalam merespon promosi. Dari attention, menarik perhatiannya, kemudian interest, konsumen tertarik, kemudian desire, konsumen menginginkan produk itu, dan action di mana konsumen mengambil tindakan untuk membeli produk itu.
Kemudian latar belakang peneliti memilih chat time, objek chat time karena chat time hadir di Indonesia pada tahun 2011. Walaupun chat time hadir di tahun 2011, di mana sebelumnya di tahun 2000 Bubble sudah merajalela dengan kedai pertamanya yaitu Quickly dan Hop Hop. Dan kemudian hadir chat time di tahun 2011, namun chat time berhasil menjadi salah satu pionir produk minuman bubble drink. Dan meskipun Chatham mendapatkan top brand pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada 2021 dapat dilihat dari gambar ini, Chatham mengalami penurunan pada kategori brand yang terakhir dibeli, dipilih lagi di masa yang akan datang. Di mana tahun 2019 Chatham mendapatkan 56%, kemudian tahun 2020 mendapatkan 57,5%, sedangkan di tahun 2021 Chatham mengalami penurunan yaitu 52,4% menurut Top Brand Award. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin meneliti terkait efektivitasan chat time melalui promosi dengan Instagram, dengan model AIDA. Kemudian dari berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, untuk pertanyaan penelitiannya ini bagaimana efektivitas promosi chat time melalui Instagram dengan menggunakan model AIDA. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih efektivitas promosi chat time melalui Instagram jika dianalisis dengan model AIDA. Untuk manfaat penelitiannya sendiri dibagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis. Untuk teoritis, peneliti berharap dapat memberikan informasi secara teoritis tentang bagaimana menerapkan model AIDA dari attention, interest, desire, action dalam konteks promosi melalui Instagram. Kemudian untuk praktisnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi literatur terkait jenis penelitian kualitatif yang terkait dengan efektivitas promosi melalui Instagram chat time dengan model AIDA. Untuk bab 2-nya yaitu di sini peneliti akan bahas terkait kajian pustakanya. Peneliti mengambil 3 landasan teori, yaitu promosi, Instagram, dan AIDA. Untuk promosi sendiri, peneliti mengambil dari buku Kotler dan Armstrong 2019, di mana promosi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan keunggulan-keunggulan produknya dengan tujuan untuk mempengaruhi calon konsumen agar calon konsumen itu tertarik dan membeli produk yang sedang dipasarkan. Kemudian untuk Instagram sendiri sebagai media dalam promosinya. Menurut Misra ini, menjelaskan bahwa Instagram sendiri merupakan aplikasi yang banyak digunakan untuk mengambil video maupun membagikan gambar. Terus ada Reels juga. Kemudian menurut Wardani, sepakat bahwa popularitas Instagram yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang semakin meningkat membuat Instagram dijadikan sebagai media dalam berpromosi secara online. Kemudian uh, peneliti tertarik menggunakan model AIDA. Sedangkan model AIDA sendiri sudah dikemukakan oleh pengusaha Amerika yaitu Elmo Lewis pada tahun 1898, di mana formula ini masih digunakan lebih dari 100 tahun sejak pertama dipublikasikan. Model AIDA ini menjelaskan bagaimana peneliti dapat berada di setiap tahap AIDA, yaitu di mana konsumen berada di tahap attention, tertarik terhadap promosi Instagram, kemudian interest, tertarik untuk melihat informasi lebih lanjut terkait promosi yang telah diposting di Instagram, kemudian desire menginginkan untuk membeli produk tersebut, dan akhirnya di tahap akhir yaitu action, di mana di mana konsumen menginginkan untuk membeli produk tersebut setelah melihat promosi Instagram tersebut. Model AIDA ini bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan pembelian. Dengan model AIDA, peneliti dapat menganalisis bagaimana promosi melalui Instagram. Dan untuk penelitian terdahulu, peneliti mengambil beberapa jurnal-jurnal. Yang pertama yaitu ada personal selling, implementation, and AIDA model.
attention, interest, desire, dan action. Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teori AIDA. Hasilnya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa strategi personal selling CV Malcon memanfaatkan model AIDA. Kemudian untuk lokal produk promosional konten on Presiden Joko Widodo in Instagram menggunakan teori AIDA dan metode kualitatif. Untuk hasilnya yaitu menunjukkan bahwa unggahan promosi yang dibuat oleh Presiden Jokowi sesuai dengan model kerangka kerja AIDA. Kemudian ada dari efektivitas dengan judul efektivitas iklan pada media sosial Instagram Kojama Shop dengan pendekatan AIDA model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan di Instagram untuk Kojama Shop cukup efektif pada attention, interest, desire, namun kurang dalam actionnya. Mereka menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori AIDA. Kemudian yang ketiga, peneliti mengambil dari jurnal strategi use of social media for small business based on the AIDA model, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model AIDA memang dapat diterapkan untuk menyusun strategi penggunaan media sosial untuk tujuan pemasaran dengan menggunakan metode kualitatif dan teori AIDA. Kemudian peneliti juga mengambil dari jurnal efektivitas promosi melalui Instagram pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Jakarta dengan menggunakan deskriptif kuantitatif dengan teori AIDA, di mana hasilnya yaitu menunjukkan bahwa efektivitas media sosial seperti Instagram sebagai alat promosi UMKM Cacak Flowers dapat membantu konsumen untuk mengetahui lebih banyak tentang produk yang tersedia. Kemudian yang ke-6 yaitu efektivitas promosi melalui media sosial pada UMKM di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Kebumen memiliki promosi media sosial yang efektif dan relevan di semua kategori AIDA dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teori AIDA. Kemudian untuk efek yang terakhir adalah efektivitas Instagram sebagai media promosi produk rendang Uninam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram sangat efektif dalam meningkatkan perhatian responden, tetapi kurang efektif dalam pada desire dan action. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif teori AIDA. Kemudian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Di mana metode penelitian ini peneliti yang pertama yaitu untuk waktu dan tempat. Untuk waktunya, peneliti akan mengambil dan mencari responden dan menanyakan responden tersebut pada bulan Agustus 2023 atau secepatnya di Jabodetabek. Kenapa peneliti memilih Jabodetabek? Karena banyak banget gerai Catem yang berada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian sehingga hal ini dapat memudahkan peneliti untuk mengambil respondennya. Kemudian untuk sumber data, peneliti menggunakan wawancara dan observasi. Tujuan untuk wawancara sendiri yaitu peneliti ingin menggali perspektif dari konsumennya, menggali lebih banyak terkait promosi Instagram dengan model AIDA. Kemudian untuk observasi, peneliti akan mengobservasi dari Instagram Catem tersebut, di mana peneliti akan memantau Instagram tersebut dari attention-nya, terus interest-nya. Dan untuk desain penelitian, peneliti akan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana untuk studi kasus ini peneliti tertarik untuk lagi-lagi meneliti terkait model AIDA pada promosi Instagram Catem. Dan untuk sampel penelitiannya, peneliti di sini akan mengambil 8 orang dari generasi milenial dan generasi Z. Kenapa peneliti mengambil generasi Z maupun milenial? Karena menurut survei Populux bahwa pembelian Catem banyak dibeli oleh generasi milenial dan generasi Z. Kemudian untuk 8 orang ini
Menurut Marta dan Kresno, bahwasannya penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum, namun akan diuji terkait cukup dan kesesuaiannya. Jadi apabila jawabannya sudah cukup dan sesuai, maka akan di-stop untuk wawancaranya. Dan untuk teknik pengumpulannya data, yang pertama ada observasi yang sudah dijelaskan di awal bahwa peneliti ingin observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap akun Instagram Satemindo. Kemudian untuk wawancara, wawancara dilakukan dengan konsumen Chatem untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai perspektif dan pengalaman konsumen secara langsung, sehingga dapat memberikan gambaran lebih utuh tentang efektivitas promosi melalui Chatem dengan model AIDA dari sudut pandang konsumennya. Kemudian untuk daftar pertanyaan wawancaranya, ada attention, interest, desire, dan action. Untuk attentionnya sendiri, untuk pertanyaan wawancaranya, peneliti akan memberikan 3 pertanyaan terkait perhatiannya. Bagaimana Anda menemukan promosi Chatem di Instagram, kemudian apa yang menarik perhatian Anda dari promosi Chatem di Instagram, dan apakah ada elemen khusus dalam tampilan visual promosi Chatem Indo yang menarik perhatian Anda. Kemudian untuk interestnya, peneliti akan mempertanyakan bagaimana ketertarikan dari konsumen sehingga tertarik terhadap promosi Chatem. Jadi yang pertama, apakah Anda merasa tertarik dengan konten Chatem yang muncul di beranda Instagram Anda? Kemudian, apakah Anda merasa terganggu oleh postingan promosi Chatem yang sering muncul di beranda Instagram Anda? Kemudian, apa yang membuat Anda tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut tentang promosi Chatem? Kemudian ada apa yang membuat Anda yakin pada produk yang dipromosikan di akun Instagram. Untuk desain sendiri, peneliti akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ulasan dari pengguna lain mempengaruhi keinginan Anda untuk membeli produk Chatem? Yang kesembilan, apa yang membuat Anda ingin membeli produk Chatem setelah melihat promosinya? Yang ke-10, apa yang membedakan promosi Chatem di Instagram dari platform sosial media lainnya? Maksudnya sosial media lainnya adalah TikTok, Twitter, Facebook, sehingga konsumen tuh menginginkan untuk membeli produk tersebut. Kemudian untuk actionnya, peneliti akan menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda pernah melakukan pembelian produk Chatem setelah melihat promosi Instagramnya? Kemudian, apakah promosi Chatem di Instagram membuat Anda membeli produknya secara online? Kemudian yang ketiga, apakah promosi Chatem di Instagram membuat Anda ingin membagikan promosi tersebut dengan orang lain? Yang keempat, apakah ada faktor lain selain promosi di Instagram yang mempengaruhi Anda untuk membeli produk Chatem? Dan terakhir, bagaimana promosi Chatem di Instagram mempengaruhi frekuensi kunjungan Anda ke gerai Chatem? Kemudian untuk teknik pengumpulannya datanya itu ada dokumentasi. Di sini tujuan dokumentasi adalah penelitian dilakukan dengan mengambil foto, terus foto mereka kegiatan yang terjadi selama observasi dan wawancara. Jadi selama observasi dan wawancara, peneliti akan mengambil datanya dengan men-screenshot, terus memfoto, merekam, sehingga didapatkan bukti-bukti atau dokumentasi sehingga untuk membuktikan kalau misalkan penelitian ini tuh valid. Kemudian untuk triangulasi, dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil triangulasi sumber. Yang dimaksud dengan triangulasi sumber yaitu memperoleh data dari berbagai sumber yang berbeda menggunakan teknik yang sama. Jadi peneliti akan mengambil dari generasi milenial maupun Z, di mana peneliti untuk generasi milenial dari berbagai pekerjaan, misalkan pekerjaannya dari bidang marketing atau dari bidang salon atau ibu rumah tangga. Jadi dari berbagai sumber memperspektif untuk berargumen terkait bagaimana promosi Chatem. Jadi peneliti akan mendapatkan dari beberapa responden tersebut sehingga bisa dijadikan keabsahannya. Untuk teknik keabsahan data yaitu ada uji kredibilitas, uji transferabilitas, dan uji dependability. Untuk uji kredibilitas yaitu adalah cara untuk menguji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketukunan, melakukan triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.
Yang kedua ada uji transferabilitas, yaitu sebuah metode pengujian validitas data yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana temuan peneliti dapat diterapkan dalam situasi atau lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, uji dependability. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan melalui proses audit terhadap seluruh tanggapan penelitian. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh auditor independen maupun dosen pembimbing dengan tujuan untuk memeriksa keseluruhan kegiatan penelitian. Untuk teknik analisis datanya, menurut Miles dan Humberman dalam Sugiono 2019 menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif, kegiatan dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, sehingga data mencapai kejenuhannya. Adapun aktivitas analisis data, yaitu yang pertama ada reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekian presentasi terkait seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.